Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan melakukan review dari receiver StarSat SR200 HD Extreme. Sebelumnya receiver ini sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat juga. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Pertama kita lihat dulu dari segi desain. Desainnya itu adalah compact, minimalis, namun tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Perpaduan warna hitam glossy dan warna hitam doff. Untuk materialnya terbuat dari plastik, full plastik semuanya. Pada sisi bagian atas tidak terdapat ventilasi udara, pada sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri polos ya, tidak terdapat port apapun, dan di sisi bagian depannya hanya terdapat tombol power dan LED display saja. Dan untuk sisi bagian belakangnya, terdapat port untuk adaptor 12 volt, kemudian LAN port, dan perlu juga diketahui, untuk receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Kemudian ada juga port untuk AV out, namun kabelnya tidak disertakan dalam paket penjualannya, jadi ya harus dibeli secara terpisah. AV out ini sangat berguna sekali untuk televisi tabung. Kemudian ada USB portnya juga, HDMI out, kemudian SPDIF untuk audio, dan ini merupakan port yang dihubungkan ke antena parabola kita. Untuk ventilasi udara hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja. Jumlah dan ukurannya juga tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu banyak. Jadi saya sarankan sih untuk menggunakan cooling pad agar lifetime-nya menjadi lebih panjang. Untuk remote controlnya sama ya seperti remote control yang digunakan pada StarSat SR9090 HD Extreme yang sebelumnya pernah kita lakukan review juga. Terdapat tombol IP di mana fungsi dari tombol IP ini adalah untuk menampilkan aplikasi streaming yang didukungnya. Lalu bagaimana performance, kemampuan yang dimiliki oleh receiver ini? Apakah sesuai dengan harga yang kita bayarkan? Untuk mengetahuinya segera saja kita nyalakan dan semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk booting membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Untuk saluran televisi berbayar membutuhkan waktu 31,6 detik dan 16,9 detik pada saluran televisi free to air. Sampai dengan audio dan video pada saluran televisi tersebut terbuka. Receiver ini memiliki grafik user interface dengan tampilan eye-catching dan user-friendly, dilengkapi dengan informasi yang lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif. Saat kita tekan tombol info satu kali, maka terdapat informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan dua kali, kita dapat melihat sinopsis acara yang sedang dan yang akan tayang. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Tidak terdapat pilihan blank dan freeze untuk perpindahan channel ini. Juga menakjubkan. Senyuman Bahmi di foto sungguh menghangatkan hati. Tampilan APG atau APG sama saja dengan receiver IKS Forever Server yang pernah kita review sebelumnya. Sangat menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat dua pilihan untuk tampilan, yaitu harian dan mingguan. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Pada daftar channel dilengkapi dengan Picon atau logo channel, sehingga menjadikan tampilannya lebih menarik. Picon ini bisa diaktifkan atau dimatikan, dengan cara men-set channel icon pada sistem setting ke off. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Receiver ini mendukung format Enhanced AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus. Format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Seperti yang kita lihat, fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali. Tidak hanya mendukung DVB subtitle seperti fitur umum pada receiver IKS lainnya, namun bisa juga untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari net subtitle ke dalam bahasa Indonesia. Perlu diingat, agar teksnya pas, terkadang perlu kita lakukan sinkronisasi. Tidak terdapat tombol sleep pada remote control, namun fitur ini tetap ada. Dengan cara masuk ke menu Times, pilih Sleep Timer, silakan diatur durasi waktunya sesuai keinginan. Berikut tampilan menu pada receiver ini.
StarSat SR200 HD Extreme memiliki slot kartu tayang. Seperti kartu tayang Irdeto ini terbaca dengan baik. Namun dikarenakan di pairing, maka tidak ada channel yang terbuka. Mudah-mudahan ke depan ada solusinya. Entah kenapa aplikasi GM Screen untuk streaming tidak dapat digunakan pada receiver ini. Namun untuk fitur yang lain masih normal dan lancar. Jika ingin menjadikan smartphone sebagai remote control, itu sangat dimungkinkan sekali. Dengan reshuffle. Merujuk pada kebiasaan Presiden Jokowi. Kepada Bapak dan Ibu semua sudah ikut datang ke sini. Jarang kita menemukan receiver yang mendukung voice command. StarSat SR200 HD Extreme mendukung fitur tersebut. Salah satunya adalah untuk perpindahan channel. Jump to channel number 1. Jump to channel 1 for you. Tenggorokan kering? Gojek bantu jagain kamu. Masih dengan menggunakan aplikasi GM Screen, terdapat fitur di VB Finder, dapat membantu pada saat tracking satelit. Namun jika nama satelit secara default telah diubah, maka fitur ini tidak dapat untuk digunakan. Selain itu sangat disayangkan sekali, di VB Finder pada GM Screen tidak mendukung DSEC 1.1. Terdapat fitur VPN, di mana fungsi utama pada receiver ini adalah untuk membypass koneksi ke server Azure jika IP address diblok. Selain itu juga berfungsi untuk berpindah server sesuai dengan region VPN yang digunakan. Untuk akun VPN, harus berlangganan terlebih dahulu. StarSat SR200 HD Extreme mendukung penggunaan Bluetooth dongle, tapi sayangnya kita belum menemukan Bluetooth dengan chipset yang tepat untuk receiver yang menggunakan chipset Ali. Tentu saja receiver ini mendukung auto roll bisque dan powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputkannya secara manual. Jika bisque tidak auto roll, maka bisa dimasukkan secara manual dengan cara menekan tombol F1 dikombinasikan dengan menekan angka 3 sebanyak 3 kali. Berikut kode inskripsi key yang didukungnya. Selain sudah mendukung resolusi 4K Ultra HD, receiver ini juga sudah dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi, di mana dapat digunakan untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet. Selain menggunakan LAN port dan built-in Wi-Fi, untuk terkoneksi ke jaringan internet juga dapat dengan menggunakan USB 4G modem ataupun 3G modem. Salah satu USB modem yang kompatibel adalah Huawei E160. Selling key value utama receiver ini terdapat pada fitur Forever Server dengan menggunakan Azure Pro Server. Pro Server ya, bukan yang biasa, dengan masa aktif selama 15 bulan. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan BIM yang ada di lokasi saya saat ini. Masa aktif Azure Pro dihitung semenjak dilakukan aktivasi. Jika masa aktif Azure Pro sudah habis, maka dapat diperpanjang lagi sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Perlu diketahui dan tidak dimiliki oleh semua receiver. Untuk protokol Azure Pro dan CC-Cam di receiver yang kita review ini sudah menerapkan metode buffering, di mana key yang dibutuhkan di-download terlebih dahulu dan ditampung atau dibufferkan. Jika dibutuhkan, maka tinggal diambil pada penyimpanan buffering yang berlokasi di receiver ini, sehingga mengakibatkan audio dan video tidak freeze, lancar like FTA. Kabar baik bagi calon atau pengguna receiver ini, protokol CC-Cam dan Forever Server Azure Pro dapat berjalan baik secara bersamaan, tidak ada masalah sama sekali. Namun untuk CC-Cam tertentu, akunnya bisa ditangguhkan jika Azure Pro tidak dimatikan. Layanan yang disediakan tidak hanya sebatas Azure Pro saja, juga terdapat layanan streaming yaitu Apollo 5 dengan masa aktif selama 1 tahun. Untuk mengetahui masa aktifnya dapat dilihat dengan cara masuk ke option setting, lalu about dan tekan tombol OK. Jika masa aktif sudah habis, maka dapat diperpanjang atau diperbarui lagi. Konten yang terdapat pada Apollo 5 ini cukup lengkap dan stabil. Selain live channel juga terdapat video on demand atau VOD. Berisikan channel-channel dan konten premium yang sangat menarik untuk ditonton. Layanan streaming yang disediakan tidak itu saja, juga terdapat layanan streaming lainnya seperti berikut ini. Untuk dapat menggunakan layanan streaming ini, maka harus berlangganan terlebih dahulu. Dari layanan streaming yang sudah kita sebutkan di atas, ada satu layanan streaming yang mencuri perhatian saya. Layanan streaming yang sangat dicari-cari, yaitu Stalker dengan fitur input MAC address secara manual. Mantap dan tidak semua receiver memiliki fitur ini.
Untuk YouTube tentunya receiver ini mendukung YouTube dengan resolusi maksimal 4K Ultra HD. Aplikasi Netlink dapat digunakan untuk memutar file IPTV dengan format M3U atau M3U. Aplikasi Quran berfungsi untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Tentunya sangat berguna sekali bagi umat Islam. Namun sayangnya tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada software berikutnya kita berharap terjemahan ini disediakan. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Selain itu juga terdapat aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Pelajaran yang didapat di Polres Sidrap nantinya bisa dijadikan bekal ke depannya, serta memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Agar layanan streaming dapat berjalan dengan baik dan lancar, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 20 Mbps. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Sementara aplikasi DLNA DMP berfungsi untuk memutar koleksi video yang tersimpan di network storage seperti berikut ini. Aplikasi Weather berfungsi untuk mengetahui ramalan cuaca untuk 1 minggu ke depan. Untuk update software dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Namun sayangnya, database update online tidak up to date. Untuk update offline, filenya dapat di-download di www.satdl.com. Lengkapnya silakan cek di deskripsi video ini. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Salah satu transponder T2MI contohnya pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream tidak bisa kita cobakan, dikarenakan tidak ada satelit yang lock di lokasi kita saat ini. Namun bisa dibuktikan dengan cara memasukkan transponder dan simbol Red My TV di satelit ABS-2 C-band. Tidak hanya mendukung T2MI dan multistream saja, receiver ini juga mendukung feed siluman di satelit Asiasat 5 C-band. Autobis berjalan dengan baik. Sangat disayangkan sekali, receiver ini tidak mendukung format AVS Plus, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada tayangan yang sedang kita tonton. StarSat SR200 HD Extreme dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi 4K Ultra HD. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 7,6 sampai dengan 7,9 watt dan 4,7 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya listrik yang sangat kecil sekali. Ukuran casing yang compact, secara desain tidak memakan tempat, lebih elegan dan estetik, ventilasi udara yang hanya ada di sisi bawah saja, tentu saja ini cukup mempengaruhi dalam pelepasan panas. Dengan suhu ruangan 26,2 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 2 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 48,7 derajat Celcius. Oleh karenanya, agar lifetime receiver ini lebih panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. StarSat SR200 HD Extreme selain dapat digunakan sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player dengan resolusi 4K, mendukung T2MI, multistream, auto roll biscuit dan powerful, dengan selling key value utama dukungan Forever Server Acer Pro dan Apollo 5 IPTV, masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 tahun, dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server Acer Pro dan Apollo 5 IPTV tersebut selama masa aktifnya. Memiliki LAN port dan built-in Wi-Fi. Jika Anda mencari receiver IKS 4K Ultra HD dengan server Pro, spesifikasi dan kualitas standar receiver 4K dengan harga 1,5 juta rupiah, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review receiver StarSat SR200 HD Extreme. Semoga saja bermanfaat.
Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.